Semakin tinggi pemahamanmu, semakin berat isi kepalamu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu dalam memikirkan segalanya. Dan inilah saatnya memahami kenapa pikiranmu tidak benar-benar diam. Tonton selengkapnya, 6 alasan kenapa orang pintar justru sering overthinking. Saya tahu kamu tidak sedang malas. Kamu hanya terlalu penuh oleh logika, pertimbangan, dan ekspektasi. Kadang hidup tidak kekurangan ide, tapi kekurangan ruang untuk diam. Dan saat isi kepala tidak pernah berhenti berputar, tubuh dan hati pun ikut kelelahan. Hari ini saya ingin mengajak kamu mengenali sumber kelelahan itu, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Dan mari kita renungkan bersama 6 alasan kenapa orang pintar justru sering overthinking. Yang pertama, terbiasa melihat terlalu banyak sudut pandang. Ada kalanya seseorang duduk termenung di sudut ruang, bukan karena malas, tapi karena pikirannya terlalu penuh. Bukan tidak tahu harus berbuat apa, tapi terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau kamu pernah mengalaminya, sampai tidak bisa tidur karena satu keputusan kecil, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu mampu melihat lebih luas dari orang kebanyakan. Orang seperti kamu tidak hanya berpikir dari satu sisi. Kamu mempertimbangkan perasaan orang lain, risiko jangka panjang, dampak keuangan, kemungkinan gagal, bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kamu ingin memastikan semuanya aman sebelum melangkah. Tapi justru karena itu, langkahmu sering tertunda. Keputusan yang bagi orang lain bisa dibuat dalam 5 menit, bisa memakan waktu berhari-hari bagimu. Dan makin lama kamu memikirkannya, makin kamu merasa buntu. Kita hidup di zaman di mana pilihan seperti tidak ada habisnya. Pekerjaan mana yang lebih stabil, hubungan mana yang lebih sehat, langkah mana yang lebih bijak. Tapi semakin kamu melihat semua sisi, semakin kabur arah yang sebenarnya kamu ingin tuju. Dan di titik tertentu, kamu pun mulai bertanya, apa ini keputusan terbaik? Atau hanya pilihan yang paling aman? Kamu mulai meragukan diri sendiri, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Lalu, waktu berlalu, kesempatan lewat, dan kamu tetap di tempat yang sama, bukan karena malas, tapi karena terlalu waspada. Seperti yang pernah dikatakan oleh Charles Gatling, terlalu banyak pikiran justru membuat kita tidak bergerak sama sekali. Berpikir dalam memang sebuah kekuatan. Tapi kalau tidak dibatasi, bisa berubah jadi beban yang membuat kita ragu terus-menerus hingga akhirnya tidak melangkah kemana-mana. Hari ini kita tidak perlu tahu semua jawaban. Kita hanya perlu cukup keberanian untuk melangkah, meski langkah pertama belum menjamin kepastian. Karena dalam banyak kisah sukses, kejelasan itu justru datang setelah kita berani memulai, bukan sebelum itu. Dan keputusan terbaik bukan yang paling sempurna di atas kertas, tapi yang paling jujur dengan isi hatimu. Yang kedua, terlalu kritis terhadap diri sendiri. Ada orang-orang yang dari luar terlihat kuat, rapi, dan sangat mampu. Prestasi mereka jelas, cara berpikirnya tajam, dan banyak orang mengaguminya. Tapi saat mereka menutup pintu dan duduk sendiri, ada suara kecil di dalam kepala yang terus bertanya, apa yang aku lakukan sudah cukup baik? Apakah aku sudah pantas? Bagaimana kalau ternyata aku gagal dan semua orang kecewa? Orang pintar sering menaruh standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri. Mereka tidak ingin biasa-biasa saja, mereka ingin hasil terbaik. Tapi karena itu pula, mereka sering merasa belum pernah benar-benar cukup. Setiap pencapaian terasa baru titik awal, bukan perayaan. Mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap merasa belum layak diapresiasi. Kritik dari luar tidak sekeras penilaianmu sendiri. Dan itulah yang membuat langkahmu terasa berat. Dr. Kristin Neff, seorang pakar di bidang self-compassion dari University of Texas, mengatakan, ketika kita terlalu keras terhadap diri sendiri, kita bukan sedang mendorong diri untuk maju, kita sedang melumpuhkannya dengan rasa takut. Semakin sering kita merasa tidak cukup baik, semakin kecil juga keberanian di dalam diri.
Kita ragu memulai karena takut hasilnya tidak sempurna. Kita menunda karena ingin memastikan semuanya benar dulu. Padahal yang kita tahu, hidup tidak pernah menunggu sampai semuanya sempurna. Kritik yang membangun bisa menjadi kekuatan. Tapi kritik yang terus-menerus tanpa kasih kepada diri sendiri justru bisa menjadi racun yang melemahkan. Dan jika dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan semangat, tapi juga kehilangan rasa percaya terhadap kemampuan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri. Tidak ada orang yang bisa selalu sempurna. Tapi setiap orang, termasuk kamu, layak untuk dihargai bahkan di tengah proses yang belum selesai. Jika hari ini kamu merasa belum cukup, berhentilah sebentar. Lihat lagi sejauh apa kamu melangkah. Mungkin yang kamu butuhkan bukan kritik tambahan, tapi sedikit kelembutan untuk diri sendiri. Bukan untuk berhenti berusaha, tapi agar langkahmu tidak lagi didorong oleh takut gagal, melainkan oleh keyakinan bahwa kamu layak bertumbuh. Yang ketiga, pengalaman buruk dulu dijadikan rujukan masa depan. Ada orang-orang yang terlihat kuat secara luar, tapi diam-diam menyimpan luka dalam. Setiap kali muncul kesempatan baru, pikirannya langsung aktif. Bagaimana kalau gagal lagi seperti dulu? Apa aku sanggup mengulang rasa kecewa itu? Kamu mungkin pernah melewati masa di mana segala yang kamu upayakan tidak berakhir seperti harapan. Kamu sudah berjuang sepenuh tenaga, tapi tetap terjatuh. Dan sejak saat itu muncul suara pelan dalam hati, jangan terlalu berharap, nanti kamu sakit hati lagi. Orang-orang yang cerdas sering menyusun pikirannya dengan logika yang rapi. Mereka belajar dari masa lalu, mengingat pola, menganalisis data emosional yang tidak tertulis. Tapi ada kalanya logika itu mengambil alih dengan cara yang tidak adil. Luka lama dijadikan standar masa depan. Kegagalan yang satu diubah menjadi kesimpulan umum bahwa diri ini tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak akan berhasil. Padahal seperti yang disampaikan Dr. Daniel, pakar kecerdasan emosional dari Harvard University. Emosi dari masa lalu dapat membajak pikiran rasional jika kita tidak menyadarinya. Pengalaman yang lama bisa membatasi langkah kita hari ini. Kita mengira sedang melindungi diri, padahal sebenarnya sedang memenjarakan diri. Rasa takut itu membuat kamu menolak hal-hal yang sebenarnya bisa mengangkat hidupmu. Bukan karena kamu tidak sanggup, tapi karena pikiranmu terlalu sibuk membayangkan apa yang dulu pernah melukai. Namun, hidup tidak pernah menjanjikan bahwa masa depan akan sama seperti masa lalu. Kesalahan yang dulu terjadi bukan berarti akan terulang. Kamu sudah berbeda, kamu sudah belajar, dan lebih dari itu, kamu telah tumbuh. Pengalaman buruk memang bagian dari perjalanan, tapi itu bukan satu-satunya bahan untuk menulis langkah selanjutnya. Masa lalu bisa menjadi pelajaran, tapi jangan biarkan ia jadi penjara. Hari ini jika kamu masih sering bertanya bagaimana kalau aku gagal lagi, cobalah ubah pertanyaan itu menjadi bagaimana jika kali ini aku berhasil. Karena yang dibutuhkan bukan jawaban sempurna, hanya keberanian kecil untuk percaya sekali lagi. Yang keempat, kebiasaan menganalisis dibawa ke ranah emosi. Ada saat-saat di mana seseorang merasa sedih, tapi tidak tahu mengapa. Lalu ia mulai berpikir, apa yang salah? Kenapa aku merasa seperti ini? Harusnya aku tidak merasa begini. Dan tanpa sadar, ia mencoba memecahkan rasa seperti memecahkan soal matematika. Orang pintar terbiasa mengandalkan logika. Segala sesuatu dicari sebab-sebabnya, dicari polanya, dicari kesimpulannya. Tapi ketika hal yang sama diterapkan ke ranah emosi, yang terjadi justru kebingungan. Karena rasa tidak tunduk pada rumus. Ia tidak selalu punya struktur, ia hanya butuh diakui dan dirasakan. Kamu mungkin sering merasa harus mengerti dulu sebelum mengizinkan diri merasa. Harus tahu kenapa sedih, kenapa marah, kenapa takut, baru menganggap itu sah. Tapi semakin dicari penjelasannya, semakin rasa itu seperti kabut, tidak bisa dipegang, tidak bisa diselesaikan. Dr. Brene Brown, seorang peneliti emosi dan profesor di University of Houston, pernah menyampaikan, emosi bukan dipecahkan, tapi untuk dirasakan. Saat kita mencoba mengontrolnya dengan logika, kita justru kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Dan inilah yang sering membuat orang cerdas merasa kehilangan arah. Karena ketika rasa tidak bisa dijelaskan, mereka merasa itu kesalahan.
Padahal justru di sanalah ruang penyembuhan bisa tumbuh ketika kita tidak sibuk mengerti, tapi memilih hadir dan mendengarkan. Mungkin kamu pernah mengalami masa di mana pikiranmu sibuk mencari makna, sementara hatimu hanya butuh ditenangkan. Atau ketika kamu ingin menangis, tapi malah memilih menganalisis mengapa tangisan itu muncul. Akhirnya rasa itu tidak pernah benar-benar dilepas. Ia tertahan dan diam-diam tumbuh menjadi beban yang mengeras di dalam. Hari ini izinkan diri untuk tidak selalu mengerti. Izinkan emosi hadir tanpa harus dimasukkan ke dalam logika. Kita ini manusia, bukan sistem yang harus selalu paham. Kadang melepaskan kontrol adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena tidak semua yang terasa harus dijelaskan. Ada rasa yang hanya ingin diterima dan ada luka yang hanya bisa sembuh jika kamu cukup lembut untuk mendengarnya, bukan memeriksanya. Yang kelima, takut gagal karena terlalu memahami konsekuensi. Ada orang-orang yang berpikir sangat jauh ke depan. Sebelum melangkah satu langkah, ia sudah memetakan 10 kemungkinan. Ia tahu betul apa saja yang bisa salah. Ia bisa menghitung berapa besar peluang rugi, bagaimana dampaknya terhadap relasi, bahkan bagaimana luka itu akan terasa jika rencana gagal di tengah jalan. Kamu mungkin salah satunya. Kamu tidak asal bergerak. Semua keputusan harus matang, semua resiko harus jelas. Kekhawatiran itu manusiawi. Tapi jika terlalu sering mengulang skenario buruk, pikiran kita mulai menganggapnya sebagai kenyataan yang belum terjadi. Akhirnya kamu bukan hanya takut gagal, tapi tidak lagi percaya bahwa sesuatu bisa berhasil. Dr. Carol Dweck, psikolog dan peneliti mindset dari Stanford University menjelaskan, orang yang memiliki pola pikir tetap akan melihat kegagalan sebagai ancaman terhadap identitasnya. Tapi mereka yang memiliki pola pikir berkembang melihat kegagalan sebagai bagian dari proses bertumbuh. Kita tidak bisa menghapus resiko dari kehidupan. Dan semakin cerdas seseorang, semakin ia sadar bahwa tidak ada langkah yang benar-benar bebas dari kemungkinan gagal. Tapi justru karena itu, keberanian menjadi kualitas yang semakin penting. Bukan keberanian untuk melompat tanpa pikir panjang, tapi keberanian untuk tetap melangkah meski hati masih ragu. Keberanian untuk bilang, saya tahu ini tidak pasti, tapi saya akan mencoba. Hidup tidak pernah menunggu semuanya sempurna. Dan sempurna bukanlah syarat untuk memulai. Kadang keberhasilan justru datang setelah kegagalan, bukan sebelumnya. Kalau hari ini kamu sedang menimbang dan menunda karena terlalu sadar akan konsekuensi, coba tanyakan kepada dirimu, apakah saya takut gagal atau hanya lupa bahwa saya mampu belajar dari kegagalan itu? Karena terkadang langkah pertama bukan soal berani menang, tapi soal tidak lagi membiarkan ketakutan menguasai arah hidup kita. Yang keenam, sulit meminta bantuan karena terbiasa mengandalkan diri sendiri. Ada orang-orang yang terlihat kuat karena jarang mengeluh, yang diam-diam menanggung semuanya sendiri, yang ketika lelah hanya diam, ketika bingung hanya tersenyum, bukan karena mereka tidak punya beban, tapi karena mereka merasa harus bisa mengatasinya tanpa menyusahkan siapapun. Kamu mungkin pernah merasa seperti itu, punya masalah besar, tapi memilih diam. Bukan karena tidak percaya pada orang lain, tapi karena sudah terbiasa menjadi penyangga, bukan disangga. Orang pintar seringkali tumbuh dengan tanggung jawab yang lebih besar dari teman sebayanya. Mereka dipuja karena mampu, dan secara tidak sadar mulai membangun identitas sebagai yang selalu bisa. Namun semakin lama peran itu menjadi beban. Karena meski tubuhmu terlihat kuat, ada bagian di dalam dirimu yang ingin sekali berkata, saya lelah, saya butuh ditolong juga. Dr. Brent Brown, profesor di University of Houston, pernah menyampaikan, saat kita menolak meminta bantuan, sebenarnya kita sedang menjauh dari hal yang manusiawi, yaitu saling menopang satu sama lain. Kita hidup di dalam budaya yang sering mengagungkan kemandirian, seolah-olah meminta tolong adalah kelemahan. Padahal tidak ada satupun dari kita yang bisa benar-benar bertumbuh sendirian. Kita butuh dipeluk saat hati sesak. Kita butuh didengarkan saat dunia terasa berat. Dan itu bukan tanda bahwa kita lemah, tapi tanda bahwa kita manusia. Menahan semuanya sendiri hanya akan membuat pikiran semakin jenuh dan batin semakin kering. Kita berpura-pura kuat padahal diam-diam butuh disanggah. Kita menolong banyak orang tapi lupa diri sendiri juga manusia yang butuh ruang untuk minta ditolong.
Hari ini jika kamu merasa mulai kewalahan, ingatkan dirimu. Kekuatan bukan berarti selalu sanggup. Kekuatan juga berarti tahu kapan harus membuka diri dan berkata, saya butuh teman. Karena tidak ada keberanian yang lebih tulus selain keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak bisa selalu sendirian. Jika selama ini kamu merasa ada yang salah dengan dirimu karena terlalu banyak berpikir, terlalu sering merasa cemas, terlalu lama ragu sebelum melangkah, kamu melihat orang lain melangkah cepat, mengambil keputusan ringan, dan tampak tidak terbebani oleh hal-hal yang terus bergema di dalam kepalamu. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa pikiranku tidak bisa tenang? Kenapa aku selalu memikirkan semuanya terlalu dalam? Izinkan saya mengatakan sesuatu hari ini dengan penuh ketulusan. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya terbiasa menanggung terlalu banyak hal sendirian. Di dalam kepala yang begitu tajam dan di balik hati yang begitu sensitif. Overthinking bukan kelemahan. Ia adalah sinyal bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin didengar. Bukan untuk segera diselesaikan, tapi untuk dipeluk dengan pengertian. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ruang. Ruang untuk jujur pada diri sendiri, ruang untuk merasa tanpa harus langsung memperbaiki, ruang untuk berkata, aku lelah, tanpa harus menjelaskan apa-apa. Psikolog Chad Chang pernah berkata, sampai yang tidak disadari, disadari, ia akan memimpin hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Overthinkingmu bukan masalah, tapi panggilan. Panggilan untuk lebih mendekat ke dalam. Untuk mengenali bagian dari dirimu yang sedang menunggu dipahami. Bukan untuk dinilai, bukan untuk dibungkam, tapi untuk diterima seperti apa adanya. Dan saat kamu mulai menerima bahwa berpikir dalam adalah bagian dari cara hatimu bekerja, kamu akan sadar bahwa kepekaan bukan beban, itu kekuatan. Asal kamu tidak memaksakan diri untuk memikul segalanya sendiri. Hari ini, bolehkah kamu lebih lembut kepada dirimu sendiri? Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Dan manusia sekuat apapun tetap butuh jeda. Butuh pelukan dari dalam, butuh diizinkan untuk tidak selalu kuat, agar bisa tetap utuh. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan refleksimu di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.